Haleluya, puji nama Tuhan, Shalom. Puji nama Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, selamat kita beribadah pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita masih ada, semua akan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Pagi hari ini kita boleh merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita juga percaya bahwa Dia akan datang pada kali yang kedua menjemput setiap kita. Haleluya. Mari kita siapkan setiap hati kita pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita memuji menyembah Tuhan kita. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan kami masih ada Tuhan Yesus. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena kasih setia-Mu Tuhan. Semua karena rahmat-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu Yesus. Terima kasih Yesus, naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Sangat baik Tuhan Yesus. Yesus Tuhan, Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Kau Tuhan yang begitu hebat. Karena matasnya kasih-Mu sempurna. Tiada yang melebihi kekuatan-Mu Tuhan. Tiada yang melebihi kehebatan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami ada Tuhan semua karena anugerah-Mu ya Tuhan Yesus. Semua karena kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari kita katakan di hadapan Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu
akan terus memuji-Mu Tuhan di dalam setiap hidup kami. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebab anugerah, ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih. Sekali lagi ku ada Tuhan, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Segenap hati katakan terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, haleluya Yesus, Yesus, terima kasih.
anugerahmu buat hidupku sekarang. Bukan memujimu, hanya anugerahmu, hanya anugerahmu buat hidupku sekarang. Bukan memujimu, hanya anugerahmu, hanya anugerahmu buat hidupku sekarang. Bukan memujimu, bukan memujimu, bukan memujimu, selamanya bukan memuji, bukan memujimu, selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami kan terus memuji-Mu, kami kan terus menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya. Hosana bagimu Raja, Raja di atas raja. Sungguh baik Tuhan, sangat dahsyat Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Biar Roh-Mu tercurah bagi setiap kami Tuhan. Biar Roh-Mu tercurah di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Urabarasi gararabarasi. Jesus, penuhi kami, urapi setiap kami. Biar lawatan-Mu Tuhan terjadi di tengah kami. Terima kasih Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan, lawat setiap umat-Mu Tuhan yang menyaksikan ibadah ini Tuhan lewat live streaming Tuhan. Biar kami semuanya merasakan Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, Kau dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Rajaku. Terima kasih ya Tuhan Yesus, buat kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau terus merasakan kerinduan kami kepada Engkau ya Tuhan. Biar hati kami pagi hari ini Tuhan benar merindukan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kerinduanku datang padamu, alam mulia mawasyaraku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah termanis bagiku. Dalam roh dan kebenaran, ku
berjuang seperti Kau, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kerinduanku datang padamu Tuhan, datang padamu. Alammu bawa jauh cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, dan sahabatku. Terindah, termanis Engkau bagiku. Katakan bersembah. Dan kebenaran sembah Dia, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tidak seorang pun seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini Tuhan kami siap menerima kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap benih firman Tuhan yang akan ditaburkan di tengah-tengah kami Tuhan, boleh tumbuh menjadi benih yang baik Tuhan, dapat termeterai di dalam setiap hati kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik dan terima kasih ucapan syukur kami ya Tuhan. Kami siap menerima firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya mengungkapkan sebuah kalimat yang masih koma. Yaitu bahwa hari ini adalah hari super power. Lalu komanya di mana?
Saya jelaskan dulu kenapa hari ini hari super power. Ialah karena Kristus naik ke surga bukan melewati jalan tol yang sudah dibangun, bukan memakai pesawat jenis apapun, tetapi dia naik ke surga, disaksikan dengan masuk ke dalam awan-awan. Lalu kalimat yang koma tadi ialah, kalau hari ini super power, yaitu kenaikan Tuhan Yesus, maka tanggal 31 adalah hari powerful. Wah, ini kayak permainan kata saja, super power. Karena pakai kendaraan awan, pada tanggal 31 sesuai dengan janji Tuhan, pencurahan Roh Kudus itu adalah hari powerful. Kuasa yang penuh akan Bapak, Ibu dan Saudara dan para pelayan kita dan hamba rindukan. Dan itu seirama dengan janji Tuhan. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan pada pagi ini untuk kita dalam rangka memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus, saya akan mengingatkan saja, atau paling tidak Bapak Ibu Saudara sudah merenungkan hakikat, makna dan tujuan Yesus naik ke surga. Kalau belum, ya marilah pada hari ini kita akan merenungkan bersama. Bahkan kalau Bapak Ibu punya penyingkapan lebih daripada makna hakikat tujuan Yesus naik ke surga, tidak apa-apa. Itu lebih baik lagi. Mungkin saya terbatas pada hal-hal yang saya bisa temukan di Alkitab, sehingga mungkin saya bisa sebutkan 3 atau 4. Yang jelas bahwa bukan sesuatu yang fiktif, tetapi fakta real. Katakan fakta real. Dapat dipercaya. Keabsahan dan kebenarannya tidak bisa dilakukan. Katakan aku tidak meragukan. Yang keras. Lah kalau tidak semangat mengucapkan. Saudara kekasih, ada satu kalimat lain yang saya sudah share di grup, sekalipun menjadi ajakan dan kita masih tetap mengerem diri untuk tidak berkerumun dalam ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kalimat itu sekitar begini: kita bersyukur karena Kristus bukan hanya bangkit. Kalau sebatas bangkit, harapan apa berikutnya? Ya, siapa tahu dia juga akan bergulat dengan corona kalau hanya hidup sebatas kita. Maafkan, ya tentu Tuhan mengampuni kalau seolah-olah saya berpikir begitu. Tetapi kalimat itu saya bahasakan begini, bahwa Yesus Kristus tidak hanya sekedar atau hanya sampai kepada bangkit hidup 40 hari, menyatakan dirinya dengan berbagai cara untuk menjumpai secara pribadi, secara keluarga, secara persekutuan dan secara universal. Tetapi Yesus naik ke surga, mewujudkan, ini belum poin-poin yang terurai, tapi kalimat itu nanti Bapak Ibu Saudara yang pernah baca di grup yang saya pernah tuliskan, bahwa Yesus naik ke surga, dia masuk di dalam kesempurnaan kemahakuasaannya
yang betul-betul tidak ada tandingannya. Oleh karena itu benar kata firman Tuhan, dibawa ke langit. Ya. Di mana? Kau lagi balik-balik firman Tuhan. Di atas. Dibawa kolong langit. Ya, begitu. Tidak ada nama yang lain. Tidak ada pribadi lain. Tidak ada pengajar lain. Tidak ada tokoh agama lain yang olehnya kita bisa sampai ke surga. Hanya di dalam Yesus Kristus. Katakan amin. Saya gerjetan betul karena banyak orang bilang banyak jalan ke Roma, begitupun jalan ke surga. Iya, bikin mau kau jalan. Kapan tembusnya? Banyak tebingnya, kau jatuh kembali. Yesus yang kita percaya ini naik ke surga, menyempurnakan kemahkuasaannya dan tidak memakai sarana apapun untuk bisa kembali ke surga. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayat 7. Nanti kita akan simpulkan saja atau mungkin kita sebutkanlah seperti tema kita, hakikat, makna atau tujuan Yesus ke surga. Tapi ini untuk mempertegas dulu kalimat saya bahwa luar biasanya Tuhan Yesus itu baru bangkit aja itu sudah super tadi ya, dahsyat. Tapi dia naik dan dia naik ke surga adalah menyempurnakan kemahkuasaannya. Boleh saudara protes saya? Karena selama Yesus di bumi, kemahkuasaannya tidak sempurna, tanda kutip. Iya, karena dia sendiri yang menyimpannya. Mari kita baca di dalam Filipi pasal 2 ayat 7. Demikian firman Tuhan, melainkan Yesus telah mengosongkan dirinya sendiri. Nah itu kurang nih. Tidak sempurna kalau sudah ada yang dikosongkan. Oke. Dan mengambil rupa seorang hamba, manusia yang paling rendah. Luar biasa. Dan menjadi sama dengan manusia. Disinilah letaknya di mana Yesus pernah membatasi kemahkuasaannya. Dan ketika dia naik ke surga, kembali merampungkan kemahkuasaannya. Nah, saudara mau lebih mempertegas ketidakraguan kita bahwa Yesus itu adalah Bapa. Katakan Yesus adalah Bapa. Mari kita buka dulu Yohanes pasal 14. Ya, kita diingatkan untuk tidak berlama-lama. Nah, tapi supaya tidak ada keraguannya. Yohanes 14. Nanti kita akan lihat tentang Yohanes juga. Ayat yang ke-12. Oh, di atasnya, sorry. Ayat ke-11. Udah ketemu? Silakan siap kita baca. Supaya saudara tidak ragu bahwa Yesus itu adalah Bapa, karena Yesus yang bilang. Masa mau mengajar kita hoax Tuhan Yesus? Tidaklah. Dia sangat tidak suka yang bohong-bohong. Sekalipun ibadah kita selama ini ada unsur-unsur bohong bagusnya. Kadang-kadang dipersiapkan sebelumnya. Lalu dibilang sekarang. Ya toh? Ya udahlah, itu rahasia. Rahasia kebaikan. Ayat 11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri.
Pekerjaan apa itu? Tidak hanya soal menyembuhkan, membangkitkan, tidak hanya soal memberi makan 5.000 dan seterusnya, tidak hanya soal bisa berjalan di atas air, tetapi pekerjaan-pekerjaan itu adalah semua yang dijanjikan Bapa, mulai dari semenjak jatuhnya manusia sampai kepada penebusan itu dikerjakan di dalam Yesus Kristus. Dan itu pekerjaan Bapa. Tetapi dia mewujudkan dalam satu pribadi yang namanya Immanuel. Allah yang maha super, bahkan apalagi di atasnya? Di atasnya super apa? Di atas segala-galanya lah. Jadi yang jelas, karena memang firman yang tegaskan Bapa dan Yesus adalah satu. Yesus datang dari Bapa. Terserah soal prosesnya itu maunya Tuhan, jangan maunya kita. Nah, saudaraku yang kekasih, sebelum kita mengorek sedikit atau 4 poin hakikat makna tujuan Yesus ke surga, yang penting Bapak Ibu dan Saudara itu sudah sepakat dengan saya, tidak ragu, tidak mendua hati lagi, tidak bertanya-tanya lagi apa tujuan imanku. Masa lupa 1 Petrus 1 ayat 9? Ngantukku tidak tahu nanti. 1 Petrus 1 ayat 9, tujuan iman. Karena engkau telah mencapai tujuan imanmu adalah keselamatan jiwamu. Bukan hasil sukses di dunia sementara ini. Pakailah kekayaan itu untuk lebih dekat kepada Tuhan. Kita singgung dulu sedikit masa-masa pandemik ini, corona ini. Orang-orang kaya, anak-anak Tuhan yang diberkati. Wih, kalau saya dengarkan mereka sampai betul-betul sepertinya bagaimana caranya supaya berkat-berkatnya, keuntungannya itu betul-betul bisa disalurkan. Tadi aja baru saya saksikan apa yang dikelola, dilaksanakan anak Tuhan yang terkaya ke-10 atau ke-13. Dia 10 atau 13? Kayaknya 13 ya, Haritano. Karena 10 yang lain. Ya pokoknya kaya lah. Om Haritano. Bagaimana dia mengarahkan seluruh karyawannya yang sekitar berapa itu, masih 3.000-an ya. Lupa-lupa maka, karena jarang maka ketemu. Supaya semuanya itu apa yang akan dibutuhkan semakin memperlancar untuk peribadatan mereka. Oh, luar biasa. Haleluya. Roh Kudus tolong kami, karena kami akan menantikan hari yang masih koma tadi. Hari ini adalah hari super power. Tetapi tanggal 31 adalah hari power full karena Roh Kudus. Istilah itu aja masa tidak bisa diingat ini para pelayan. Termasuk Bapak Ibu Saudara, termasuk yang rekam-rekam ini. Daripada sibuk saja dengan shooting-shootingnya, lalu lupa hari yang dinanti-nanti itu, yaitu pencurahan Roh Kudus. Kita buka firman Tuhan dari Yohanes pasal 3 ayat 13. Ini hampir masuk di dalam makna dan hakikat tujuan Yesus ke surga. Sudah bisa dijadikan satu poin. Yohanes pasal 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia, yaitu Yesus yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Anak Manusia yang dimaksud di sini
bukan Merapim Sibuya yang mencoba-coba menyesatkan lagi, memberitakan bahwa anak manusia adalah Fajar Timur yang bangkit dari Papua. Sampai ada hamba-hamba Tuhan sudah menyampaikan ini bagus, apa itu, manis-manis mengerikan katanya. Karena Merapim Sibuya dengan jelas berkata, ini sesuai dengan firman Tuhan apa yang diperlihatkan kepada gadis 15 tahun di Israel, bahwa ternyata putra Fajar akan timbul dari timur dunia, dan itu adalah di Papua. Sementara dia berkhotbah di satu lapang. Saudara, itu hanya cocologi. Merapim Sibuya inilah, wahai jemaat hamba Tuhan, yang pernah menyesatkan jemaat umat Tuhan di Bandung pada tahun berapa itu mas? 2013. Dia berkata bahwa Tuhan Yesus akan datang jam sekian. Maka semua pengikut-pengikutnya jual semua hartanya, berkumpul hari sekian, tanggal sekian, jam sekian. Maaf tertunda. Dirubah tanggalnya. Maaf tertunda sampai bosan. Dan akhirnya ditangkap polisi. Sudah, lupakan itu. Haleluya. Hakikat tujuan. Apalagi tadi? Makna. Tuhan Yesus naik ke surga. Yang pertama. Apa itu? Sesuai dengan ayat 13. Bukan mudik. Mudik itu istilah dunia. Tetapi, dan bukan juga sekedar berkunjung alma mater. Mas pernah berkunjung ke alma mater? Saya sudah cukup lama. Tetapi Yesus, hakikat mana tujuan dia naik ke surga? Dia masuk di dalam kemah kesempurnaan kemah kuasanya, di tempat yang maha kudus, di tempat yang diidam-idamkan, di tempat yang dinanti-nantikan oleh seluruh yang namanya manusia, sekalipun tidak semuanya akan sampai ke sana, yaitu surga, rumah Bapa, rumah Yesus. Beri kemuliaan bagi Yesus. Luar biasa. Jangan ragu saudara. Tidak salah. Mari ikut dia. Saudara, maafkan kalau seolah-olah saya dibawa kepada kenangan-kenangan. Ada dua yang saya ingat, kiranya saya bisa ungkap dua-dua. Yang pertama kejadian tahun 75. Ketika mobil belum ada, ini jalan ke Makassar, kecuali mau jalan kaki, tidak tahulah. Itu hanya sarana transportasi laut, pakai kapal, bukan feri, bukan tampomas, bukan Rinjani dan sebagainya. Tetapi nama kapal itu, orang Mamuju pasti tahu. Pada zamannya Pak Bupati Pati Hasan, namanya kapal Mengkara. Kapal inilah yang saya tumpangi ke Majene tahun 75. Mungkin ada yang belum lahir, termasuk pemimpin pujian. Belum ngaku dong. Pemain musik udah lahir? Belum juga. Bapak ibu saudara ada yang belum lahir. Ya, tentunya. Apa yang paling berkesan? Pada waktu kapal Mengkara sudah akan sandar di Majene. Belum berlabuh. Bahkan tali berlabuh itu jangkar belum dibuang untuk penahan belakang. Baru kelihatan saja Majene. Teman-teman rombongan kami sudah girang. Kita mau turun di Majene, kota Majene. Saat itu saya mulai menangis. Saya pergi ke ada satu sudut emper kapal Mengkara yang agak sempit. Saya menangis. Apa yang membuat saya menangis? Apa kira-kira?
Ya. Yang membuat saya menangis, saya tidak tahu mau tinggal sama siapa. Saya tidak tahu yang namanya jalan-jalan di Kota Majene. Lah namanya kita orang gunung. Bersyukur waktu itu dapat mujizat bisa diutus Bupati Hapati Hasan menjadi peserta lah istilahnya untuk sekolah SPK kayak Mama apa lagi? Mama Evan, tapi mereka kan perawat. Kita dulu penjenang. Saya menangis. Tidak ku tahu ini kota saya mau tinggal sama siapa. Tiba-tiba ada seorang datang, dia sudah almarhum sekarang. Ada yang tahu polisi Dalle, almarhum tinggal di pantai. Datang, Gus, kenapa kau menangis? Tidak ku tahu. Saya mau tinggal sama siapa, di rumah siapa. Ini namanya Majene belum pernah kuliah. Tiba-tiba dia berkata, tenang. Itu ada rumahku di Binanga. Loh, kenapa ada rumahmu di situ? Dia bilang tanteku di situ. Wah, mulai tenang dan memang benar. Tuhan Yesus bukan sekedar punya rumah tante, tetapi rumahnya sendiri. Hakikat makna tujuannya ke surga ialah pulang ke rumahnya sendiri. Haleluya. Nomor dua. Nah, sebab itu kalau dia pulang ke rumahnya kan dia berkata di dalam Injil Yohanes pasal 14. Yohanes 14. Nah, di situ aku menyediakan tempat bagimu. Ayat berapa itu, Mas? Nanti cari masing-masing. Nomor 2, Yesus pergi ke surga menyiapkan tempat bagi saudara dan saya. Katakan aku disediakan tempat. Katakan. Semua kita jangan saya sendiri. Katakan Yesus ke surga menyediakan tempat bagiku. Mana suaranya? Amin. Sana? John? Yesus ke surga menyediakan tempat atau rumah bagiku. Mas Kun, bisa katakan di sana? Yesus ke surga menyediakan tempat atau rumah bagiku. Itu nomor 2 hakikat tujuan Yesus ke surga. Yang ketiga, kira-kira apa? Cuman tidak ada sebagai hadiah. Ben, hakikat tujuan apa lagi tadi? 3 kalimat. Makna Yesus ke surga yang ketiga apa? Ya? Sudah itu tadi. Ya toh? Dia mengatur semua persiapan penyambutan, yaitu untuk mengatakan welcome, selamat datang semua yang percaya. Sebab dia mau datang kembali. Lagunya ada itu, Tuhan datang di atas awan-awan. Jadi dia naik dengan awan-awan, dia akan datang dengan awan-awan. Biar saya sendiri nyanyi, ya, bergumam aja semuanya. Tuhan datang di atas awan, datang kumpulkan anak-anaknya. Musik. Oh, Tuhan datang di atas awan, datang kumpulkan anak-anaknya. Hari yang mulia Tuhan datanglah, angkat kita semua.
Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini? Sungguh tak lama lagi. Betapa senang hatiku bila sudah bertemu. Hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhanku. Bahagia berpelukan, masuk dalam dekapannya. Dia menjemput kita. Dia datang. Oh Yesus, terima kasih. Itu yang kami rindukan. Bawalah kami untuk tidak terlalu mencintai dunia ini. Bawalah kami merindukan bertemu dengan Engkau Yesus. Bawalah kami dalam dekapan kasih-Mu Yesus. Untuk bersama-sama masuk dalam rumah Bapa di surga. Haleluya. Rindukan itu. Katakan di dunia ini, aku tidak mau di sini terus. Saudaraku yang kekasih, sebelum kita poin keempat untuk mengakhiri, saya mau berikan ketegasan untuk apa yang ditakuti manusia. Mau saya katakan, jangan takuti kematian. Katakan, aku tidak menakuti kematian. Ragu-ragu. Ada ayat firman Tuhan berkata, manusia ditetapkan, silakan cari, satu kali lahir, setelah itu mati, atau satu kali mati, setelah itu dihakimi. Ayat ini betul-betul menjadi ayat kerinduan saya dan tentu kerinduan Bapak Ibu Saudara. Bahwa terima kasih kami sudah lahir, baik lahir secara jasmani maupun secara lahir baru. Saya tidak akan ulang-ulang istilah itu sekali lahir. Kalau orang hanya sekali lahir akan dua kali mati. Kalau orang dua kali lahir akan satu kali mati. Tidak usah saya bahas itu. Silakan sudah berkali-kali dengar. Tetapi sekarang saya mau katakan, mari rindukan sungguh-sungguh bahwa satu saat aku akan mati. Niel, katakan, satu saat aku akan mati. Satu saat aku akan mati. Amin. Eki. Suatu saat aku akan mati. Amin. Evan. Satu saat aku akan mati. Cingir kita. Suatu saat aku akan mati. Biar semuanya kita dan ada di rumah berkata, satu saat aku akan mati. Artinya, jangan minta-minta mati. Tetapi karena memang itu ketetapan Tuhan, waktunya dengan cara, waktu tempat, bagaimana urusan Tuhan. Yang penting saudara jangan coba-coba salah berdoa. Tuhan, berkatilah apa yang kami usahakan. Bahkan kalau mau makan makanan yang ada, kami akan nikmati. Lalu kalimat selanjutnya, supaya kami hidup selama-lamanya. Doa yang tidak pernah akan diterima oleh Tuhan kalau minta untuk hidup selama-lamanya di dunia. Dengarkan baik Bapak Ibu Saudara. Jangan coba-coba minta hidup untuk selama-lamanya di dunia. Makanya setiap ada yang ulang tahun, ada beberapa yang ulang tahunnya minggu ini. Selamat ulang tahun lah. Paling tidak saya akan ingatkan. Usiamu bertambah, tapi jatah hidupmu berkurang. Terserah, jangan saudara bilang Pak Gembala lemah-lemah karena terganggu fisiknya. Ini masih kaku sebelah kanan.
Jangan sampai ada yang bilang, ya kapok mi pakai bala yang duluan nanti. Belum tentu lah. Tapi saya juga harus siapkan diri untuk tidak takut mati. Tidak takut mati dalam arti menolak rencana Tuhan. Berani mati juga salah, bunuh diri. Hei, siapa yang bunuh diri tidak selamat? Dengarkan baik itu dengan cara apapun. Kalau engkau mati karena bunuh diri, Yesus berkata lebih baik tidak lahir orang seperti itu. Kalimat itu diucapkan ketika Yudas bunuh diri. Gantung leher, lompat tebing segala apalah, pecah perutnya. Tuhan Yesus sempat ngomong, lebih baik orang seperti itu tidak usah lahir. Dengan kata lain, binasa. Saya pikir ini selipan yang tentu menjadi pesan kerinduan saya juga. Dalam keadaan apapun kita tidak usah pikirin, gelisahkan tentang kematian. Hari ini saya mendengar paling tidak ada 4 kekasih-kekasih kita yang meninggal. Tidak usah saya sebut satu persatu. Saya sudah sampaikan kata-kata penghiburan. Ada anggota GKSB 1 almarhum sudah dikubur tadi siang. Ada anggota keluarga dari Mamasak atau dari Toraja kan. Ada yang Rate Menanga. Itu keluarganya Christian Eki. Ada juga yang dari Mampu. Tapi jangan sampaikan kepada anaknya karena baru melahirkan, bapaknya sudah meninggal tadi siang atau tadi malam. Jadi tidak usah itu dipikirin, persiapkanlah saja diri, ya. Kapan, di mana, dengan cara bagaimana, terserah. Katakan terserah. Terserah Tuhan. Kapan, di mana, dengan cara bagaimana. Waktu Tuhan ya. Oke. Sekarang terakhir. Hakikat mana tujuan Yesus naik ke surga? Ini yang keempat. Ini poin terakhir. Hakikat mana tujuan Yesus naik ke surga? Dikatakan oleh firman Allah bahwa aku pergi meninggalkan supaya kalian akan mendapatkan apa tadi? Powerful Holy Spirit. Supaya ada satu demonstrasi pengalaman iman bersama Yesus yang sudah diwujudkan oleh para rasul dan juga akan menjadi satu implementasi iman kita sebagai orang-orang percaya karena dijaminkan oleh firman Tuhan di dalam Injil Yohanes tadi pasal 14 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, kepada Yesus, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Sehingga tidak salah kalau kita minta untuk ada mujizat. Tidak salah kalau kita minta ada kesembuhan. Tapi jangan bilang karena hebatnya pastor, siapa namanya itu penyembuh di Balikpapan? Pastor Andi. Di jalan doain haji, doain lumpuh, doain buta, apa semua sembuh. Nanti buka YouTube-nya. Satu saat kita bisa berkunjung. Udah besar sekali di Balikpapan. Bahkan lebih kata Yesus. Tapi jangan kehendak kita. Makanya kalau ada yang saling mempersalahkan termasuk koreksi satu dengan yang lain karena hamba Tuhan Pak Niko bilang mari kita minta corona ini kita berhenti dalam nama Yesus bukan dalam Niko. Keterlaluan juga kita kalau menjustis teman. Nah, tetap Yesus yang itu. Tapi kan bukan kehendak kita. Tapi Yesus yang bilang ini tadi. Engkau bisa melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada aku. Apa sih yang besar?
Antara lain, waktu Tuhan Yesus ada di bumi memberitakan pertobatan dan keselamatan, kerajaan Allah tidak sebanyak yang sudah bertobat sekarang. Setelah Yesus naik ke surga, waktu hari bisa sambung super power full. Ini dia. Maka Petrus berkhotbah sekaligus berapa mas? 3.000 bertobat. Sekarang kalau kita lihat hamba Tuhan sekalipun banyak sudah almarhum. Reinhard Bongkeka, Billy Graham, almarhum ini semua, yang lainnya. Tak terhingga orang bertobat. Nah ini yang dikatakan Tuhan Yesus, engkau bisa melakukan bahkan lebih daripada aku lakukan. Oh haleluya. Tetapi kembali bukan demi kehebatan dan kemuliaan kita. Pemain keyboard kita Mas Lukas, WL kita, pengkhotbah kita, karena dia tim penggembalaan. Dia sudah berkali-kali dia katakan. Sudah berkali-kali Mas, jangan disangkali. Mas Lukas sering katakan, seperti apa yang dikatakan juga Pak Gembala, yaitu saya. Tujuan apapun, perolehan, keberhasilan, kehebatan, kepangkatan, kesenangan, kedudukan, kejagoan, kegantengan, seperti cerita-cerita masa lalu, sekiranya bertobat Miki, seharusnya tujuan semuanya itu adalah membawa kita lebih dekat kepada Yesus. Kalau tidak, binasa. Kekayaan yang Tuhan berikan kita pakai dekat. Kekuatan yang Tuhan berikan kita pakai cari Tuhan. Tugas-tugas tanggung jawab. Saya sedih. Saya terapi laut. Tadi ketemu salah satu, ya boleh dikatakan orang kedua di kantor gubernur. Dia bilang, Pak Pendeta, kami sedih. Banyak gereja-gereja yang akhirnya mendapat bantuan, tetapi gerejanya fiktif. Dia tanya sama saya, Pak Pendeta, gerejanya gereja apa? Malu-malu mau juga. Karena dia sebut gereja itu. Ya saya sebut misalnya, saya GBI Pak. Oh ya, sampai Bapak itu bilang, ya siapa tahu ada juga di hatinya Pak Pendeta mau berkata, help me, bantu-bantu ya, nanti kita urus. Senang Kak. Tapi yang sepertinya menusuk itu dikatakan, ada juga pendeta, hamba Tuhan, majelis, gereja-gereja yang meminta bantuan dijadikan tujuannya fiktif. Wah, Tuhan ampuni. Tuhan ampuni. Tuhan ampuni orang Kristen yang begitu. Tapi kalau memang diwujudkan, oke, mari bantu kami. Mari jemaat mau besarkan lagi di rumah ibadah kalau masih akan beribadah gabung kita beberapa waktu ke depan, ya. Siapa tahu jadi kita bikin tingkat. Tidak apa-apa. Asal jangan ininya Pak Gembala, ya. Maksudnya itu ialah mau nikmati sendiri saja. Jadi yang keempat ini kayaknya harus ditekankan. Udah berapa menit ini khotbah. Mana hakikat tujuan Yesus naik ke surga ialah supaya memberikan ruang kepada anak-anak Tuhan, kepada murid-murid, kepada hamba-hamba Tuhan untuk mengejawantakan kebenaran, untuk bekerja sama dengan Roh Kudus, untuk melakukan penuaian jiwa-jiwa, untuk mewujudkan mujizat demi mujizat, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Dikatakan karena dengan Roh Kudus pertobatan terjadi, dengan Roh Kudus orang diinsafkan, dengan Roh Kudus engkau sanggup dan cakap menghadapi segala situasi. Kita selalu minta Roh Kudus, bimbinglah kami. Bahkan kalau bisa menjadi doa yang sudah lazim,
setiap jemaat hamba-hamba Tuhan menjadikan kerinduan, Roh Kudus, kuduskan, urapi, pimpin aku, penuhi aku. Maka tidak hanya pada tanggal 31 nanti kita rindukan Roh Kudus untuk memenuhi kita, tetapi hari ini, ya toh, hari ini saya bilang tadi apa? Super power, pencurahan Roh Kudus, powerful. Wow, semuanya luar biasa. Dengan Roh Kudus kita dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib. Bukan kita yang menyadarkan orang, bukan kita yang bisa menginsafkan orang akan dosa, bukan kita yang akan merubah seseorang yang melupakan kebaikan Tuhan, tetapi biarlah Roh Kudus jamah umatmu, insafkan mereka. Tarik kembali Roh Kudus. Karena kami terus diingatkan, Bel, kami setia sampai akhir. Untuk akhirnya juga kami masuk di dalam makna hakikat kenaikan Tuhan Yesus ke surga, menikmati rumah Bapa. Haleluya. Inilah berita yang menjadi super power hari ini. Saya tidak harus membahas lagi pesan-pesan sebelum naik ke surga. Biarlah 4 poin ini saja. Mana hakikat tujuan Yesus ke surga betul-betul menjadi bagian kita pada hari ini. Supaya saudara dan saya mau diperhadapkan dengan apapun, tidak ada istilah mau balik belakang. Tidak ada istilah mau tinggalkan Yesus. Yesus kekasihku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Haleluya. Memang kalimat ini dalam lagu yang dinyanyikan almarhumah Lisa Oda. Saya ingat bahwa beliau adalah orang yang tidak mengenal Yesus sebelumnya. Dia adalah artis yang betul-betul gila-gilaan dalam dangdutnya. Tapi ketika sudah percaya kepada Yesus, panjang sekali kesaksiannya Bapak Ibu Saudara. Saya sering pelayanan sama-sama sebelum meninggal. Tapi salah satu lagunya, Yesus kekasih jiwaku. Mas masih ingat itu? Yesus kekasih jiwaku. Wah, mari kita bangkit berdiri. Berdiri. Oh, yang di rumah berdiri. Haleluya. Ya, tetap jaga jarak ya. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku. Sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku. Kalau saudara mau lanjutkan lagu itu silakan berkali-kali. Kita sampai di sini saja dulu. Yang penting bahwa saudara tidak ragu. Saudara tidak ragu. Yang akan membawa kita ke surga yang pernah datang dari surga. Siapa namanya? Yesus Kristus. Jangan ikut, jangan percaya yang tidak tahu jalan ke sana. Ayat 6 Yohanes 14. Bahasa Inggris memuju bunyinya begini, Mas. Bahasa Inggris di sini di memuju. I'm the way and true. And apa itu? And life dan hidup. Bahasa Inggris memuju. Not one body can come to heaven if not with me.
kata Yesus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang sampai ke surga rumah Bapa kalau tidak bersama aku. Apa bahasa Inggris memujinya? I'm the way and truth and life. Not one body can come to heaven, can come to Father in heaven, if not with me, kata Yesus. Haleluya. Mari kita siap untuk berdoa. Saya sebenarnya mau mengajarkan Bapak Ibu Saudara lagu tentang kenaikan ke surga dalam Kisah Rasul pasal 1. Kubuka aja ya, karena tatkala saya sudah infokan tadi. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke ayat ke-10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Yesus naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat 11. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Cara apa? Naik di awan-awan. Saya nyanyi sendiri aja atau bantu? John, Kia, bantu? Sudah bisa? Waktu Tuhan naik ke surga kita akan akhiri. Mungkin bisa dipelajari kalau sudah agak lupa. Karena lagu ini sudah cukup lama, lagu-lagu penginjilan. Waktu Tuhan, belum dapat? Waktu Tuhan naik ke surga, datang malaikatnya, mewartakan Tuhan tentu kembali di dunia. Belum dapat kuncinya. Waktu Tuhan naik ke surga, datang malaikatnya, mewartakan Tuhan tentu kembali ke dunia. Tak usah kita takut, Tuhan ada serta kita. Dari sekarang inilah sampai selamanya. Hendaklah kita jaga-jagalah, sejakan lampu dengan minyaknya, karena dengan segera Yesus datanglah pula, karena kita pun menyambutnya. Hendaklah kita jaga-jagalah, sediakan lampu dengan minyaknya, karena dengan segera Yesus datanglah pula, biarlah kita pun menyambutnya. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, Engkau akan datang kembali. Engkau naik ke surga, karena memang Engkau pulang datang dari sana. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau akan datang menjemput kami. Biarlah kami bersiap menyiapkan pelita lampu kami dengan minyaknya, kehidupan rohani kami Tuhan. Yesus, kami nanti-nantikan Engkau sebelum Engkau datang dan waktunya sudah dekat. Terlebih kami terus merindukan, oh bagaimana Roh Kudus kami mengejawantakan otoritas dan kuasa yang Tuhan berikan. Haleluya, haleluya. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus,
insafkan setiap kami. Mari Roh Kudus sadarkan akan dosa-dosa kami. Mari Roh Kudus jangan biarkan kami terkesima dengan hal-hal daging dunia. Tuh, haleluya. Tolonglah kami Tuhan. Jangan diperdaya dengan roh-roh jahat di dunia. Haleluya. Termasuk ya Tuhan, kami tidak bisa mengerti apa makna daripada COVID-19, virus corona. Kami tidak bisa berkata bahwa ini semata-mata karena ulah kejahatan manusia. Kami tidak mengerti. Pun tidak mungkin kami hanya menuding ini pekerjaan setan. Kalau ada maksud Tuhan. Sebab itu kami berkata, tolonglah Tuhan. Jangan biarkan kami digoncangkan oleh virus corona. Baik bangsa kami Indonesia, khususnya kota kami Mamuju, provinsi kami Sulawesi Barat, bahkan seluruh dunia. Tuhan tolong. Biarlah ini semuanya akan berlalu, tetapi membawa manusia semakin bertobat. Lebih banyak orang akhirnya mencari Engkau, menyandarkan hidupnya kepadamu, menerima Engkau sang juru selamat yang mempunyai tempat kekekalan, yaitu surga. Oh Yesus, biarlah itu akan terwujud. Terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa kami yang masih di dalam situasi yang labil. Terlalu banyak prediksi-prediksi yang masih meraba-raba. Yang pasti adalah kehendak-Mu Tuhan. Lagi-lagi kami berkata, Tuhan tolong lalukanlah corona ini, virus ini. Kami mau bebas bergerak, menikmati alam ciptaan-Mu dan berkat-berkat-Mu. Dan biarlah usaha pekerjaan seluruh anak-anak-Mu, bisnis mereka, proyek mereka, dan semua usaha-usaha penghasilan mereka berkati. Terus kami doakan pemerintah kami, Tuhan berikan pengertian, hikmat, baik Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan semua Kabinet Jilid 2, serta para wali kota, gubernur, bupati, para camat, lurah, kepala-kepala desa, kepala dusun, RK-RT, semua para pemimpin kami, juga para pendeta, para ketua sinode, para penatua, hamba-hamba-Mu, semuanya Tuhan lebih peka. Dengar-dengar seperti apa juga yang diatur oleh pemerintah kami beriman, tetapi kami juga harus dengar-dengaran dan taat kepada petunjuk aturan-aturan yang ada. Segala ibadah-ibadah yang masih terus diadakan secara mandiri di rumah saja, dan pelayanan dari pusat jemaat, dari gereja-gereja melalui live streaming, biarlah Tuhan berkati. Kami sungguh-sungguh rindu menjadi saluran berkat. Oh Tuhan, tolonglah baik jaringan maupun alat-alat tidak mengalami gangguan pekerjaan setan. Begitupun hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalam multimedia. Oh terima kasih mereka. Betul-betul menjadi penyambung kasih di antara gereja-gereja. Kami sadari itu, ketahui secara khusus di kota Mamuju ini berbagai denominasi gereja, bukan lagi soal merek-merek itu, tetapi bagaimana berita keselamatan, hadirat Allah diutamakan. Berkatilah hamba-hamba-Mu ini. Mereka biarlah menerima kegenapan firman-Mu bahwa upah datangnya dari Tuhan. Karena mereka melakukan semuanya dengan hati yang tulus seperti itu Tuhan, sesuai janji firman. Berkati seluruh jemaat-Mu. Tolong teguhkan, mantapkan pengharapan iman. Dan setiap situasi masalah ekonomi,
Kami hanya menantikan uluran tangan Tuhan. Anak-anak dalam penyelesaian tugas-tugas studi, mulai dari yang terendah sampai ke perkuliahan, Tuhan tolong mereka. Dan saudara-saudara kami, sesama kami yang dalam kelemahan tubuh, kelemahan fisik, kendati pun fisik tubuh jasmani lemah, menantikan kekuatan kesembuhan dari Tuhan. Tetapi yang terutama ya roh kami menyala-nyala. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa menyerahkan, menantikan untuk kalimat kerinduan kami, hari super power atau full power pencurahan Roh Kudus pada tanggal 31 mendatang. Biarlah hal itu menjadi satu kegentaran semangat dan bahkan pemberi gairah menanti-nantikan Roh Kudus bekerja luar biasa. Terima kasih. Setiap upaya-upaya yang dilakukan hamba-hambamu dalam berbagai bentuk pelayanan pembinaan rohani, seminar-seminar, KKR, dengan cara Zoom, dengan live streaming dan segala macam. Oh Tuhan tolong. Yang kami syukuri ialah firman diberitakan secara luas. Tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan kehendak-Mu untuk membawa jiwa-jiwa kepada Yesus. Oh haleluya. Terima kasih Bapak. Ini syukur doa kami. Seraya kami mengungkapkan doa yang diajarkan Tuhan kami Yesus Kristus. Bersama-sama kami ucapkan doa Bapa kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membiarkan kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Dah bangkit berdiri. Yang di sini, yang di rumah, yang mungkin di halaman. Di mana saya? Mari tanda rasa hormat kita. Kita nyatakan kami memuji kebesaran. Kami memujikan besaran. Haleluya. Raja Tuhan. Haleluya. Raja Tuhan. Kami memujikan besaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sorak syukur bagi Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujian syukur adalah pernyataan tulus. Memang keluar dari hati kami mengakui bahwa Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, Allah yang naik ke surga, Allah yang menyiapkan tempat untuk kami dan akan datang untuk menjemput kami, tetapi masih memberi kesempatan kepada kami untuk mengaktualkan, mengimplementasikan
karya Roh Kudus. Terima kasih untuk itu. Terima kasih. Terima kasih. Dan kepujian hormat ini membawa juga kami satu pengharapan, keyakinan dari Tuhanlah segala berkat. Saudara bisa mengangkat tangan, menerima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati engkau. Katakan amin. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan menghadapkan wajahnya kepadamu. Dan biarlah damai sejahtera Kristus menguasai memerintah dan menjadi wasit dalam hati kehidupanmu, mengalahkan semua kekhawatiran, mengalahkan semua kegelisahan. Maka engkau akan menikmati ketenangan, kedamaian, menantikan karya Roh Kudus, menantikan Yesus datang pada kali yang kedua. Tuhan memberkati. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Oh, Bapa, terima kasih. Haleluya. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Saat teduh sejenak. Tuhan, terima kasih ibadah hamba-Mu, umat-Mu, jemaat-Mu, fasilitas yang ada kami syukuri dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibadah kita sampai di sini memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus menjadi hari yang sangat istimewa. Betul-betul berkobar-kobar hati mengingat tidak ada yang sama Tuhan Yesus. Haleluya. Saya pikir tidak ada pengumuman yang khusus karena nanti hari Minggu kita ibadah lagi dan tentu kita tetap masih pada aturan-aturan yang ada, tetap ibadah di rumah kecuali pelayan-pelayan dan ya sudah sangat terpanggil untuk bersekutu bersama, menjaga jarak. Tetap kita berlakukan semua anjuran pemerintah kita itu. Dan hari Minggu berikutnya tanggal 31 Mei ya. Mei. Itulah hari super power, pencurahan Roh Kudus. Jangan bilang oh sudah Mi itu 2000 tahun yang lalu. Saya pikir kalau ada orang Kristen hamba Tuhan bilang sudah Mi. Percuma Mi kepala itu untuk percaya kepada kemahkosaan Tuhan. Saya pikir ini saja. Terima kasih semua hamba-hambanya. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Shalom. Shalom. Haleluya.